santriwati hafizakumullahu ta'ala. Seharusnya elek waktu makin niki yang akan mengisi adalah Al-Mukarram Tuan Guru Haji Syahri Ramadan, tapi beliau ada undangan wah ngonek entundang niki beduin napiaran kursi ini berbendang Kak Belin di Bapak Bupati beserta seluruh jajaran organisasi yang ada di Lombok Barat hari niki, pengurus-pengurusnya. Lagu tiang berjanji genje beliau makin tiang hadir lemak le jadwal tiang pelungguh hadir uniken lemak itu sing sorong malik napiaran saling gilir. Yang bilang sama beliau tiang hadir sekarang tapi di jadwal tiang nanti bulan Mei pelungguh yang hadir, karena napiaran pengajian hari Jumat niki beliau sebagai pengaturnya lidriki, kita diberikan tugas sekitar 14 masa niki untuk mengisi bergiliran. Sudah ada jadwalnya masing-masing. Jadi jamaah santri-santriwati hafizakumullah, alhamdulillah tumben tiang ngisi jelo Jumat delik deriki dait tumben bedoi jadwal endah nggih. Ndek semal penyojong diri lamun ndek terjadwalan endah nggih. Ndek tahu lalu endah, apalagi beliau arah ledriki ndek mai idap saya napiaran ngaji sebenar lagu saya nggak wahara jadwal lun darak tadah tengi. Jadi makin sedikit yang akan membaca kalimat yang ditulis oleh Al-Imam Habib Abdullah Ibni Alawi Al-Haddad di dalam kitab beliau namanya Risalatu Adabi Sulukil Murid, perenget yang pelungguh sami. Beliau mengatakan wa kun syadidal hirsi ala talabi syaihin salihin. Kata beliau ini, adik desak tiang pelungguh niki tetu-tetu tepete guru sak soleh. Pertama syarat guru senu tetu entan tepete guru syaihin solihin, yaitu pertama standar guru menurut Imam Abdullah itu syekh yang soleh, pacu kenen saleh non ndek sama lengi-lengi hidup non ndak saleh julu ton pacu mudi ton icak letek ton, nah ndek soleh haran non. Yang namanya soleh itu zahiran wa batinan, zahir batinnya itu bagus. Syaratnya soleh. Soleh itu bukan penampilan, soleh itu adalah perasaan. Maksud dengan saleh nun dik saleh penampilan doang, gaya marak tuang guru marak tiang unik deparan senin, tapi belum tentu perasaan itu bagus. Jadi soleh itu soleh zahiran wa batinan. Bagus kenen saleh nu bahasa Arab penun. Soleh itu bahasa Arab, artinya baik, bagus, penampilannya bagus, juga jiwanya bagus. Namanya soleh. Mursyidin nasihin, guru itu yang bisa memberikan petunjuk, peringatan nilai itu menu. Tahun pada itu embesak salah embesak kena. Terperingat nasihin, dia memberikan nasihat, ande tersalah kena entat nasihat. Begitu juga ande tak kepusak-pusak tahun perito itu joksa sak kena. Itu guru. Kemudian arifin bisyariati,
mengenal atau tahun ilmu syariat, artin cakatan ngaji, cakatan baca kitab. Ndik napa cakat baca kitab doang dengan saya jadi guru no lagu syarat ni dah harus saleh. Timan cakat baca kitab lamun ndik soleh susah temasih. Kitab ni hin pina jadi jual-jualan laun susah ta. Maka bukan syarat jadi guru itu hanya sekedar arifin bisyariati, mengenal syariat, tapi juga harus solihin, mursyidin, yaitu nasihin, soleh, memberikan petunjuk, memberikan nasihat, alimin bisyariati, arifin bisyariati, juga mengenal syariat. Salikin lit tariqati, juga menjalani ilmu tariqah. Artin hidupnya itu didasari dengan tariqah atau jalan-jalan menuju kepada Allah, baik ucapannya maupun perasaannya, jiwanya. Ini guru sak sengke nih. Dzaikin lil haqiqati, juga merasakan orang guru itu dzaikin lil haqiqati, merasakan yang namanya hakikat segala sesuatu. Pernah merasakan ilmu hakikat dalam arti begini, lamun sembahyang tetu dan ingat Allah Ta'ala senu, muraqabah beridap jok Allah, beridap menuju kepada Allah saat dia beribadah. Nyengket sembahyang, Masya Allah, nyengket ibadah, dia merasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam bahasa torekohnya, Asy-Syaikh Khotib Sambas di dalam kitab beliau namanya namanya Fathul Arifin, itu mengatakan muraqabah, orang yang selalu merasa bersama Allah dimanapun dia berada, itu namanya dzaikin lil haqiqati, yang pernah merasakan kebersamaan dengan Allah. Lah ni jak ndik teman sampai datang tu ilmu, ni jak tiang ndik keman sampai tu, cuma jak kebadak ada doang ni, ndak sabaran tiang himparan atas lalu laun dik. Saya hanya membaca kalimat Asy-Syaikh Habib Abdullah ibni Alawi Al-Haddad. Dia merasa bersama Allah dimanapun dia berada, lebih-lebih nyengkeun ibadah. Itu guru yang luar biasa. Lamun itu kan mangkin, lamun tiang Pelonggoh de mangkin, bapak ibu santri-santriwati sembayang no kan macam lay angenan, penampilan da doang sa husuk penampilan. Lamun angen janum beh gelin merisat, aroh-aroh nyeket sembahyang, rakaat sembahyang lupa ada. Pire mau kan niunin dua atau telu unin nyengkeun sembahyang dah kamu no. Astagfirullahaladzim. Bega sengkeun ni. Lamun pelenggeh de ibu-ibu, bapak-bapak, lamun sembahyang napi ingat dah. Hah? Napi ingat dah nyengket sembahyang. Mu ye tahun datang penyusah no don. Ini saat nyengket sembahyang mun datang penyusah. Ya Allah, sak santri-santriwati sembahyang pikiran lain. Sengkeun husuk ni dia tahu apa je pikiran senun. Husuk ini. Tiang menok sono hendah cuma sok sawah saling badak ni. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sang Pelonggoh terjaga laun sak tapangan tat sembahyang. Lamun husuk sengke paling tidak
Husuk kita ini mana-mana gama ingat rakaat sembahyang, ingat bacaan sembahyang, iya waharan husuk ele itu. Ingat rakaat sembahyang, ingat bacaan sembahyang, insya Allah iya waharan husuk ele itu nun. Nih jak sampai rakaat terlupa. Astagfirullah nu ja wallahu a'lam nu apa kepikiran ha menu lalu. Itu namanya orang-orang yang selalu merasa bersama Allah. Namanya kalau di dalam bahasanya Syekh Khotif Sambas itu muraqabah. Kalau dalam bahasanya Al-Habib Abdullah ibni Alawi Al-Haddad ini dzaikin lil haqiqati, yaitu merasakan bersama dengan Allah dimanapun dia berada. Kamilil akli, akalnya sempurna. Maksud neno memutuskan segala sesuatu itu betul-betul dipertimbangkan dengan tepat dan benar. Sebagai seorang guru dan sebagai seorang pemimpin. Wasi'is sadri, begitu juga dada, lapang dada, artiin ndek jelap lalu tersinggung hidup. Ya hidupnya tidak terlalu mendengar penilaian orang. Aneh nia salah, iya wah salah. Dendek temilu salah. Jari bagaimana lapang dadanya Nabi Muhammad, Masya Allah ya. Menonton tolok-tolok teparan tukang seher, teparan tukang tenung. Tapi saat orang meminta maaf, Nabi Muhammad itu memaafkan. Nih sengke nih sak maafan dengan nih sengke. Itu amput ini maafan dengan sengan sandet tahu salah batur ini itu ya mutini maafan. Coba tak tahu salah batur wan disengkeun maafan dengan. Makanya Al-Qur'an mengatakan wa anta'fu aqrabu lit taqwa. Lamun ngemaafan seno itu dekat dengan takwa. Sengkeun. Maulana Syekh 40 tahun sabar hadapi dengan halangi beliau. Itu ndak mampu barak menu. Masya Allah luar biasa. Maka sulit orang memaafkan lamun tetau salah batur ele itu no sengkeun maafan dengan seno. Lagu aran sak cara sasak demet besalam ieu teparan ngindeng maaf. Ndek taran ngindeng maaf lamun besalam no itu besalam aran. Musafahah haran cara bahasa Arab. Saaran ngindeng maaf seno lalu jok dengan sebut salah ada tu meni apa aran nu salah tiang li pelungguh mangkin ketunas maaf ya rendengan ngindeng maaf pelungguh wah dengan maaf atau ndek dua ngindeng maaf cuma pelungguh besalam doang sengkeun angka apa salah maafan dia non. Jadi harus jelas. Al-Imam Al-Allamah Muhammad Ibni Alan As-Siddiqi dalam kitab beliau itu Dalilul Falihin mengatakan harus jelas lamun ngindeng maaf nu apa jak maafan seno. Contoh meni wah besiak piran kance dengan makin ndek napa harus bulan Syawal doang tok dengan ngindeng maaf piran-piran lalu jog dengan sak kancit besiak nu maaf caret sak piran tak besiak senu ni kena. Jadi jelas kita memaafkan apa menu lah lagu sak ngebeng maaf ni begak sengke ni dah apalagi
wah terbait tanah tak sejengklak 2 jengklak ketun apa ni dandot dulu ndot petulak julu dia ni kan. Jadi meminta maaf ini memang sulit. Meminta maaf sulit, memberikan maaf itu lebih sulit lagi. Ada yang baca di kalimat ulama meni andenara dengan layak nyengken masih dedare beraya demen beraya neno mun gawe saende-ende. Kemudian ndek mana duduk cerita kan nih. Kemudian setelah niki ngonek lain kan jen merari aparan senu saknine senu. Maka orang itu sak mame sak wah aparan senu. Sak wah kancen berayan pirano harus ngending maaf jok semamen sak nine senu. Apa januni maaf bapak tiang wah tembik piran tian dia juluan nuni betul om dek telenggis terus kan. Itu saking wajibnya itu. Maka ini hati-hati. Jadi meminta maaf itu sulit. Arak dengan girang lalu oros sampin batur lae. Kemudian bertaubat, ya harus minta maaf kepada dengan sak tahu tersalah no. Lalu tuh maaf tiang wahoros sampino piranu nih. Arak bani menonton anden. Haya bani heno kan. Kan taubat, kita mau minta maaf. Apa yang mau dimaafkan? Nah, itulah dia. Maka jamaah muslimin muslimat hafizakumullah, memang meminta maaf ini sulit. Memberikan maaf itu juga sulit. Masya Allah ya, sengkeun nu. Dan ini kita sering menyamakan istilah halal bihalal atau cara bahasa sederhana yaitu silaturrahim sebagai maaf memaafkan. Beda. Musafahah silaturrahim. Jadi dia ada caranya masing-masing. Kalau mau meminta maaf, taubat juga begitu. Ada arak dengan bertaubat kepada Allah. Apakah cukup dengan istighfar? Begitu juga dengan an-nadam wal iqla. Merasa bersalah kemudian tidak mengerjakan lagi, tidak cukup. Lamun wah ndek sembayang lae dosa belik, berarti dia harus mengkadak solat-solatnya. Jadi taubat itu tidak sesederhana itu. Apakah cukup si astagfirullah kemudian nyesel al-iqla engkah milih gawe malik ndek cukup, harus mengkadak endah embe sak kewajiban sak isim tinggalan laik seno jok Allah. Wah dendek sembahyang, wah dendek puasa. Jadi ya aneh-aneh saja. Gerah nak cukup-cukup isi astagfirullah mun selesai selapu apa unda, harus mengkadak kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan. Banyak kita dengar cerita terutama dengan selalu wah jok luar negeri, lalu begawian tuh jojok sawit sembayang ndik puasa ndik olik-olik tepangan ketopong nia terus kan cerita. Jadi itu harus dikadak apa yang sudah ditinggalkan. Tiang banyak memasukkan orang ke Islam, baik yang asalnya dari Islam murtad Islam lagi menuju endah sak kafir sak Kristen jok Islam. Tapi tiang selalu peringatkan terutama sak murtad seni.
biasa nina biasa isik tiang ketuan angka murtad tu ni laran sa ite lae ite berayan kance dengan aparan senun dengan kekapir setia. Nah ni terus angka masalah munik kenen angka milik tamu Islam Malik wa beseang kunin. Astagfirullah. Kemudian setelah itu yang bilang pira tahun wah jari dengan kafir setia unik kena wah 15 tahun unik. Nani lamun tetu tamu Islam milih tamu Islam harus kadak sembahyang sak 15 tahun dia unik kena sanggup tuh nih kadak puasa sak 15 tahun dia kadak zakat sak 15 tahun dia saya suruh murtad no layak unik kena. Nah ini harus mengkadak. Memang begitulah ketentuannya di syariat. Ndem sak demem tamu Islam, demem Islam murtad, kemudian molah doang tamu Islam, bunda. Harus ada ketentuannya, syariatnya. Harus mengkadak dia unik kena. Mele matau ndek, mele wa Islam nomai unik kena. Jadi begitu. Jangan buat Islam ini menjadi mainan seenaknya saja mau keluar masuk murtad Islam oh bukan begitu itu dengan berjorak-jorak arananu ile Islam. Jadi jamaah santri-santriwati hafizakumullah, Islam ini bukan mainan, ada aturannya, ada aturan senu ile Islam. Tobat endah bedoin aturan. Wah tendek kulu ndek terkena perjalanan hidup telai kemudian bertaubat kepada Allah. Jadi mana yang sudah ditinggalkan itu dalam di jalan lain itu disebutkan cara orang bertaubat itu begitu. Harus gawe kewajiban senu. Mbes wah tertinggalan senu. Iya entan dengan bertaubat. Nah itu. Maka lamut tetu bertaubat ya sudah. Kita menjalankan aturan-aturan taubat itu sendiri. An-nadamu wal iqla, menyesal, engkah tegawe malik dan mengkadak kewajiban-kewajibannya yang sudah ditinggalkan. Nah itu. Qala kita kembali wasi'is sadri. Seorang guru itu jiwa perasaannya itu luas, artinya ndek njelap tersinggung, ndek njelap pinak jari angen, suka memaafkan. Hasanus siasati, bagus cara ngatur. Kalau di dalam lamun cara bat-batan sekecet kan right man on the right place unin, yaitu menaruh orang pada tempatnya. Jadi itu memang cara guru menaruh sesuatu pada tempatnya. Nilik te. Pemimpin begitu, pemimpin yang cerdas itu begitu. Nete ndak sanis lapu beta polo lete yang ndak bisa. Itu memang aturan seorang pemimpin. Hasanus siasati, atau dalam bahasa bat sekecetno, right man on the right place, menaruh orang pada tempatnya. Jadi harus begitu. Lamun dek menu hancur selapu apa saandek dia ton tepolo lain ton tepolo bara ye sak nyedak tipak nanu. Mana ndek tahu penyojong diriin bae itu. Jadi kita mampu di sini ya sudah kita kerjakan di sana. Tiang disuruh ngajar ya ngajar, ngaji ya ngaji. Ya sekali waktu tiang iring abah niki ke luar daerah, iring PB ke luar daerah. Tahu itu yang jangan milu-milu bawang lah menu pokok sa.
Ndek tesemel sebenar kan sarak salinsir-linsir ndek tesemel di teh bajang-bajangan ngaji be ndek tesemel. Lamun arak salinsir ndek tesemel ngaji teh sak bajang-bajang senin. Kembin. Ya guru-guru kita semua ndek mai idap sebenarnya tagalemek lagu sit sak tesuru senoh bae. Jadi niki apalagi guru-guru kita Masya Allah luar biasa. Arifin bi tabaqatin nas, guru itu mengetahui tingkatan manusia. Jarin menekenen searan tiang pelonggo dene timan pada entat beketopong tepang jilbab tesolah bagus, tapi ternyata kita ini memiliki tingkatan yang berbeda. Mbe kenen tingkatan sak berbeda no. Perasaan manusia itu sendiri. Ada perasaan ini yang harus diperbaiki. Lamun penampilannya jamolah beli telepeken. Ketopong, imamah, apa kering, kelambi. Itu bisa kita beli di pasar. Tapi perasaan manusia ini tidak bisa kita beli. Maka seorang guru yang arif billah, orang guru yang betul-betul guru itu arifin bitobaqatin nas, dia mengenal tingkatan-tingkatan manusia. Maksudnya nanti itu adalah mumayyizin baina gharaizihim wa fitarihim wa ahwalihim, bisa membedakan jiwa perasaan manusia. Begitu juga tahun bedaan mbe manusia sak bersiatin, bagaimana keadaan manusia itu guru. Jarin searan guru seno demen seriuk ite doang wah tau pemelai ite seni. Apaan kena bukan penampilan, bukan gaya. Lamun ne jabaun terbeli lepakan ne kereng kelambih ne. Tapi perasaan manusia itu yang sulit. Mumayyizin baina gharaizihim wa fitarihim wa ahwalihim, bisa membedakan naluri. Waduh, sering tiang ditanya-tanya berembe nih YNW Islam bagus, NW apalagi ndek tuasa suuzon lengek sikparan manusia senun. Masalah dia tidak baik itu urusannya dia dengan Allah, bukan urusannya dengan saya. Lamun wah NW bagus, wah mau duduk, wah don tak mikir itu. Jadi Masya Allah ya. Apalagi kita ini sama NW padet Nahdlatul Wathah, angkat tak bingung si batur no. Tiang lamuk teketuan nih berembe YNW bagus, lamun NW ja ye mun NW ja ye bagus, wah mau duduk waduh. Nah niki. Tapi guru yang mengerti dan paham tentang hal ini mampu melihat perasaan ahwal gharaizihim wa fitarihim wa ahwalihim, yaitu perasaannya, kesuciannya, keadaannya. Tahu neni dengan neni ya girang sili, tahu dengan ni sak girang gedak, tahu dengan ni sak punya kasih sayang, tahu dengan seni sak perjalanan hidup nendek kena. Guru-guru kami dulu di Mekah, ada guru kami namanya Syekh Khalid Hussein, yang di Solatiyah itu kita duduk-duduk, adalah teman tiang telat di Solatiyah itu telat, lupa tiang namanya, ndek batur tite dah, ndek batur Indonesia, batur Arab, basun Syekh ya Allah gum tuis dek mam sayang subuh sidau ni dia telah datang gum tuis dek mam sembahyang subuh sidau ni deken aran dengan Arab no ya keras kojoh kan wah kasih meni ngonek lalun kan le deket tiang tau tuis betul sembahyang unik keneng kan mun sembahyang subuh selesai aran saya telat selesai
Den toko le deket mu ketuan tetuk de mas yang subuh baru yai de telat unin kan telat tetui sunin mau gopoh ke jok sekolah akhir ndek sembahyang subuh meno angka makaras lalu unik kan landet semal si batur unin kan. Jadi akhirnya saat itu tiang tanya Syekh yang bilang begitu mbele mam tau dengan anu ndek man sembahyang subuh unik kan mu ketopong pada entat kadu jubah dari mana pelungguh tahu orang itu tidak atau belum sholat subuh. Beliau mengatakan saya tidak melihat cahaya subuhnya sama orang ini. Masya Allah, beliau sudah almarhum, sudah meninggal dunia. Apa kena cahaya subuh sedia uni temalik mikir kan. Ternyata cahaya-cahaya yang disebut di dalam kitab-kitab fikih itu kan ada itu. Lamun subuh jelas antara benang bedang kan benang ya benang putih. Zohor apa arana panjang jelo liwat sekecil dan seterusnya. Di dalam kitab fikih itu disebutkan kan. Jadi masya Allah luar biasa ya ulama aulia Allah arasa luar biasa lah samping terdikti niwam gawe wibian niwam gawe ya Allah. Itu guru-guru kami di madrasah as-saulatiyah itu masya Allah luar biasa si tebengah isin muntah apa wadah porok gawe seno. Ya Allah. Jadi bagaimana lamun cara bahasa kita kan kasyaf punin teparan oleh dalam ilmu kewalian muka syapah punin teparan. Jadi seorang guru yang luar biasa itu dia mampu melihat manusia itu sendiri. Makanya nanti guru itu bahkan langsung jadi pemimpin itu dia akan menaruh orang pada tempatnya. Mbe to tak tepolok ya wah tepolok. Dendek talu hati le batur salain. Nah ye ton tahu dengan berbentan tak talu hati le tukang kameramen lecok kamera dia doang dia tahu. Kalau mau ya silahkan belajar. Santri-santriwati silahkan pelajari. Tapi selama kita keluar daerah ini, selama jok keluar daerah nih, yang diperlukan oleh orang luar daerah itu adalah apa? Ada yang saya tahu baca kitab dia sin perluan. Lamun saya sekedar moto-moto no jadi waloi batur ceket. Nih sak ngajahan nahu sarep kitab seni ya sak sengke. Makanya perlu ini santri-santriwati, begitu juga yang di ma'had. Masalah foto-foto ini ya insya Allah ndak perlu perajahi ngonek-ngonek lalu. Terlalu banyak permintaan madrasah Nahdlatul Wathon yang ada di luar daerah untuk dikirimi apa? Yang dikirim itu yang mampu tahun baca kitab, tahun napiaran niki tahun ngajahan. Sak tahu baca kitab senewahan. Jangan sampai kita madrasah agama tapi ya dia tahu baca kitab selesai ma'had masih bege-bege kan susah tenun. Dia tahu kembe-kembe. Akhirnya kita dikomplain angka nih kurang tepat caranya. Maka santri-santriwati ma'had banat banin ini juga agar mendalami kitab ini. Yang sering nguji di tingkat 4 dan tingkat 3 banat. Biasa di ujian akhir itu yang nguji leman biasa telung dase
telung dasa sak kancen sekelas nu dua telu mojoh narak tahu telu dengan astagfirullah apa pada porok medop ni ke kena ndek kuah suruh coba bacaan aneh lah wong ngerumuk je bareh. Jadi tiang berpikir, jadi murid itu juga harus belajar sendiri. Ndek harapan guru doang dah, tapi harus belajar sendiri. Aneh lamun dua beraja, insya Allah paling ngendek. Ini kita nguji tingkat 4, tingkat 3, telung dasa isin le sak seke anu seno, seke kelompok seno. 2 telu mojoh narak tahu, kan bingung terjari. Ini di mana ini anunya? Tapi yang paling tidak kita lihat di Ma'had wabil khusus secara umum di Anjani ini kan berkah-berkah daripada guru besar kita semua. Nah nikilah mbe tota dait guru habara saksik tiang sebut baru niki nano jak begak sengken. Lamun sak zaman laik jak Maulana Syekh, begitu juga dengan penerus-penerus beliau. Sengken guru niki. Makanya di sini Imam Abdullah menulis salah satu kalimat yang luar biasa mengatakan wala tajtami' bi ahadin minal masyayihil mutazahirina bitasliki illa an idnihi. Nah ini luar biasa nih. Dende kumpul atau dende kancian guru-guru sak teparan aran berjalan dalam ilmu thariqah, ilmu tasawuf, kecuali dengan izin guru kita. Illa biiznihi, kecuali dengan izinnya. Jari meneh kena ite ni pokok sawah jok luar negeri zaman mangkin, baik ke Mekah, ke Hadramaut, ke Yaman, ke Mesir, Maroko, Syria. Terkadang sering kita tidak minta izin kepada guru-guru kita, wabil khusus kepada pengurus besar, penggantiin Maulana Syekh. Seharusnya di sini beliau mengatakan lamu tetu kita ini berjalan di dalam ilmu tasawuf, ndek tak kance dengan seno, kecuali dengan izin daripada guru kita itu. Ndek dapat telarang jok sak lain ndek lagu ngende ngejin dulu ya kena neno. Coba kita lihat kejadian-kejadian zaman sekarang ini. Kenapa bisa seperti itu? Tamat tili Anjani di Ma'had, lalu sekolah jok luar negeri. Yang anehnya kok banyak yang melawan. Lembe to anu neno karena nyengken lalu sekolah-sekolah no dek cara ngejin neto lek guru dia pun menejarin. Akhiran gurunya dilawan, guru nisi lawan, pimpinan dilawan. Kembali karena kita tidak menjalani aturan tasawuf ini. Kenapa? Seanehnya lagi guru sak pertama isin pemudi, guru-guru sak berkah ampun bau sampai datang tono yo isin angkat-angkat sak te isin pemudi. Ini salah aturan tasawufnya itu. Seharusnya lamun le secara ilmu tasawuf menurut Imam Abdullah ini dendek tekance tima anak tapang ruan betasawuf betarekat betasawuf lagu ndek nara izin guru deseno ndak aman dulu. Jadi secara aturan tasawuf itu lamun temele jok kembembe atau tuntut ilmu ndek tini lepas leman guru sak pertama.
Makanya di sini dikatakan wala tajtami bi ahadin minal masyayihil mutazahirina bit tasliki illa bi idnihi. Dendek kancan guru-guru sa aparan sateparan naran tima nakrub belah ronjoan imamahan tapang ridaknya ndak man dulu kecuali dengan izin daripada guru desak mbe tau tenongak sak pertama seno. Kita di Nahdlatul Wathon ada PB Maulana Syekh masih kita guru-guru kita di Ma'had ya ampun menejarin tejarin seni demen wah bedait teparan naran dengan cekat-cekat ulik tu, kemudian dia tinggalkan dasarnya asasnya ye sinade ye mun menejari urun terjari gurunya sendiri dilawan. Kemben apa penyebabnya itu? Karena tidak mendapatkan ndek lalu ngende ngezin neto jok guru sak pertama seno ye pun menejari lagu aneh jadi coba doang lek bawon dunia sini. Di negara orang berkelompok-kelompok mu lawan Nahdlatul Wathon, dia lawan guru-gurunya. Apa pada perajahan kenang ke? Apa perajahan seno ampun bau sampai menu. Secara aturan tasawuf Masya Allah itu lamun tuah napiarang ngendeng izin insya Allah. Makanya pernah saya mendengar satu kalimat itu Muna waktu masih seger-seger nyengken masih seger-seger anda badak dengan lalu jok Mekah lalu sekolah nundi sak senang lalu nun kembien ternyata tersekarang apa namanya terlihat mula jok Mekah at sire pacu at sire taat kan lagu nunya dak tipak ada lalu jok Mekah jok Yaman jok Mesir at sire pacu at sire tunduk mula. Kenapa ini yang tidak kita jalani ini? Yaitu dengan izinnya beliau-beliau ini. Ya ampun lamun zaman Muna dulu dengan lalu jok to Mekah, Yaman, Mesir, bagaimana caranya? Lalu jok beliau tom terdidik dulu. Tepolok metun. Adik mata pang jari datang tron ndak masa laun demi bedait paran diri atasan sekecet paran diri satu lalu. Ini yang terjadi. Akhirnya ya sudah kita mendapatkan keadaan seperti sekarang ini. Kenapa? Karena kita melanggar illa biidnihi ini, kecuali dengan izin guru itu sendiri. Ini santri-santriwati semuanya temili jok mbembe lalu sekolah jok jauh-jauh seno nginde ngizin dulu niki abah ada tempat kita minta izin wabil khusus kepada pengurus besar terdidik terjulu itu tetapengan apa aran ini ke NW-annya sehingga pas sesugul dek terjadi dengan meleok seno. Ini yang membuat terjadi kerusakan. Wah bedui ilmu lagu nyedak ada kembing karena kita lupa terhadap dasar barokah kita ini dari Maulana Syekh itu. Selapu dengan sak berajah le NW seni di madrasah Nahdlatul Wathon dasar barokahnya itu Maulana Syekh mu'ye isi sedak akhirnya menejarin hidup seni atau lait mula jat sire jadi dengan pacu lalu nongak jok dengan alim dengan saleh karena kita ndak pernah minta izin meleok terjadi susah ada demin termasuk juga di Anjani ini menu datang dengan hendak tahu jelap lalu sadu beketuan dulu narak dengan sak baru nolek kemudian buat majlis tanya dulu gurunya ketuan baun tendek ini meni jadi ditulis di sini juga seterusnya itu yang tiang sampaikan itu tadi bahwa cara seorang murid itu harus beketuan lilik guru sak pertama seno sak tepat sehingga nanti waktu dia menuntut ilmu dia tidak merendahkan meremehkan yang lain. Ini demen beguru salik itu ticak tendek demenan andek tebau ha menun
agama nun detuah tersuruh saling pelengik. Kenapa? Ya karena kita salah jalan saja sih sebenarnya, salah jalan teman. Sehingga ya kita mendapatkan keadaan seperti yang kita lihat sekarang ini karena memang kita melanggar jalur tasawuf itu sendiri. Maka jamaah nggih, ilmu nu ya bagus doang maka lapuun. Lagu katanya di dalam hadis Nabi, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Searan ilmu ni agama. Yo serius mbeto ta bait agama sini. Ndak sekedar mau cerita. Guru ini Maulana Syekh Masya Allah luar biasa. Nah nikilah jamaah bahwa bukan berarti, jangan salah diartikan kalimat saya ini bahwa tidak boleh berguru kepada orang lain, tidak. Tapi ngindenge jenentan aden sak tepang solah. Lamun secara ilmu jamaah rukun Islam le Mekah kan cete pada na tonde. Pada rukun iman le Mekah kan cete pada na tonde. Kiblat pada. Matahari kita juga sama, bulan kita juga sama. Jadi apa ton beda? Rukun iman tepada, rukun Islam tepada. Tapi di dalam adab seorang yang berguru, nggih, ndara aran kitab atas, ndara aran kitab bawah. Lamun kitab ampun amalan kitab senu ya atas wah no. Ndara aran ni kitab seatasan ni kitab sebawaan, ndara anu. Kitab nu lamun wah tertulis si ulama ya atas doang yang harus kita yakini, kita amalkan. Nah nikilah jamaah yang terkadang salah dipahami oleh orang-orang tertentu sehingga ya perjalanan hidupnya menjadi salah, ndek tepat, ndek napiaran, ndek sesuai kanci aturan-aturan daripada ilmu syariat, bahkan tidak sesuai dengan aturan-aturan ilmu tasawuf. Kita di Nahdlatul Wathon ini Masya Allah organisasi yang memiliki doa sendiri, organisasi yang memiliki hizib sendiri, ya sih luar biasa. Nah mungkin niki itu yang perlu kita syukuri menjadi warga Nahdlatul Wathon. Yang paling aneh menurut tiang orang mengamalkan wirid-wirid zikir-zikir yang lain, tapi wirid Nahdlatul Wathon sendiri ditinggalkan. Apa jam pete si wirid zikir seni? Ne be Maulana Syekh pinaan tu wirid Masya Allah siloi aran ndek tebeh-beh si toyang ngayang dia. Dengan torikohnya, dengan hizibnya, dengan wirid berbagai macam. Tapi yang aneh demen wahdo loya jauhan lain kah mele wiritan Nahdlatul Wathon. Nah ni jak masa ilah wah ni jak. Ya. Nih kemben seaneh nenun. Tujuan orang wirid ini kan supaya dekat dengan Allah. Wirid zikir torikoh ini. Kita ini sangat dekat dengan pembuat torikoh itu sendiri Maulana Syekh. Iya, bayar apa ampete non. Teparan aran hizib macam-macam Hizbul Bahar. Ndek napa salah no ja. Cuma seaneh tanu itu warga Nahdlatul Wathon lagu tarekat Qadiriyah kan aneh no. Mulai lamun ndek napa salah aja kan, cuman secara adab torikoh itu kan harus terut guru. Ini beo yang ngayang ini wirid NW seni milim jari apa itu yang luar biasa, yang tiang kasihan justru masyarakat yang tidak paham dengan hal-hal seperti ini. Demen te tahu sa apa aran sakti apa aran kejadian apa aran tahu angen dengan parantuk lalu enda. Yang paling dekat itu adalah orang yang
dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah dan taat kepada gurunya. Nah niki itu yang justru tiang paling aneh. Aran wirid semenit tiang kami di Mekah menerima wirid banyak juga dari Sayyid Hamid Al-Ka'ab, khalifahnya Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Wirid-wirid tarekat juga banyak. Kami punya silsilahnya. Lagu lamu ta'amalan cukup sudah dengan wiridnya Maulana Syekh yang beliau buat sendiri. Ini yang aneh luar biasa menurut tiang itu. Kenapa? Ya apa yang orang cari di dalam berzikir berwirid ini, sampai wirid-wirid guru yang dibuat oleh gurunya sendiri dia tinggalkan. Maka jangan kita seperti itu. Ndik napa salah, cuma secara aturan tasawuf itu perlu kita perbaiki. Adik sak tepang jarin, solah kena jarin. Adik sak ya sesuai dengan aturan-aturan daripada aturan-aturan thariqah, wabil khusus kita di Nahdlatul Wathon. Maka mudah-mudahan kita semua iring guru besar kita dari dunia sampai akhirat. Amin amina ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampun niki hatur tiyang. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan, terima kasih.